Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu bodoh yang hebat, bab 886 semuanya sudah berakhir. Pedang King Feng telah dihancurkan. Formasi pertempuran Dewa Gunung Suanyuan pun hilang. Ia terkalahkan dan jatuh di lantai, lukanya pun sangat berat. Ia sudah tidak ada sumber daya untuk melawan Dimas Wu lagi. Situasi ini sudah jelas sekali. Dewa Gunung Suanyuan akhirnya menjadi orang yang kalah terakhir. Satu-satu pengawal kuil Suanyuan pun berubah menjadi kayu, berdiam di tempat, termenung memandang Dewa Gunung Suanyuan yang terjatuh di tanah. Semua harapan mereka pun menghilang bersama saat Dewa Gunung Suanyuan kalah. Sinar di tatapan mereka pun seketika menghilang. Hati mereka pun terjatuh ke jurang bagian terdalam. Semuanya seperti berakhir di sini. Semuanya terselesaikan. Dimas Wu sekali lagi memperoleh kemenangan. Tidak ada orang lagi dari kuil Suanyuan yang bisa menghalangi jalannya. Ia pelan-pelan turun dari langit dan mendarat di sebelah Dewa Gunung Suanyuan. Wajah yang tak berekspresi, memandang Dewa Gunung Suanyuan yang lemah dari atas dan pelan-pelan berkata, "Aku sudah pernah memberimu kesempatan. Jika kamu sudah membuka jalan untukku dari awal, kamu juga tidak akan berakhir seperti ini." Bagi Dimas Wu, orang-orang Gunung Tianling ini hanyalah batu loncatan dalam mencari tahu kebenaran. Jika mereka semua tidak mengadang dirinya, Dimas Wu tentu tidak akan menyusahkan mereka. Tapi jika mereka masih bersikap tegas seperti itu dan ingin menjadi gangguan yang bodoh, maka ia juga akan memusnahkan mereka tanpa ragu. Dewa mengganggu, dewa dibunuh. Buddha datang, Buddha dibunuh. Entah bagaimanapun, ia akan terus berjalan hingga akhir. Mau gangguan di depan sana ada banyak. Ia bisa menggunakan kemampuannya sendiri, berusaha sebisa mungkin membuka jalan untuk dirinya. Dewa Gunung Suanyuan jatuh dari langit dan mengalami serangan kuat dari Dimas Wu tanpa belas kasih. Kondisi luka pada tubuhnya sangatlah serius, bahkan kesadarannya agak kurang. Setelah menunggu beberapa saat, ia baru bisa pelan-pelan bernafas. Wajahnya akhirnya pun mulai memerah. Ia membuka matanya, memandang Dimas Wu, menggunakan nada yang lemah tapi tegas dan serius berkata, "Song Duan telah mati di tanganmu. Sekarang aku satu-satunya pelindung kuil Suanyuan. Kalau kamu masuk ke dalam kuil Suanyuan, maka kamu harus menginjak mayatku. Ini adalah tanggung jawabku, apalagi harga diriku sebagai orang yang melatih bela diri." Berhadapan dengan Dimas Wu, Dewa Gunung Suanyuan jelas sekali sudah tidak ada peluang untuk menang. Tapi ia masih tidak mengalah kepada Dimas Wu. Jika ia masih ada nafas, maka ia harus melaksanakan tanggung jawabnya hingga akhir. Dewa dan iblis tidak pernah akur. Ia tidak akan membiarkan Dimas Wu, si iblis ini masuk ke dalam kuil Suanyuan. Mau ia tahu bahwa dirinya akan berakhir seperti Song Duan, ia juga harus terus bertahan. Mendengar ini, seluruh pengawal kuil Suanyuan mengerutkan dahi. Kerutan dahi mereka pun menunjukkan ekspresi serius. Hati mereka merasa kurang enak. Akhirnya Dewa Gunung Suanyuan tidak dapat membalas dendam untuk Song Duan, bahkan ia juga berakhir sama seperti Song Duan, berkorban demi kuil Suanyuan. Siapapun tidak dapat menerima akhir yang seperti ini. Tapi sekelompok pengawal ini juga tidak berdaya. Mereka tidak dapat mengalahkan Dimas Wu, apalagi mengadang Dimas Wu dan tidak dapat menyarankan Dewa Gunung Suanyuan inisiatif untuk membuka jalan. Mereka hanya bisa menunggu Dimas Wu melakukan eksekusi terakhir kepada Dewa Gunung Suanyuan dengan murung. Dimas Wu memandang Dewa Gunung Suanyuan sinis, kata demi kata pun diucapkan dengan cuek. "Apa yang kamu mau berbeda dengan milikku? Jika kamu sudah berniat untuk mencari mati, maka aku akan mengabulkannya." Selesai berkata, Dimas Wu pun memancarkan roh jahat yang tebal dengan cepat. Alis matanya terbuka dan menyebarkan laut sihir yang menakjubkan.
Roh jahat yang menyebar dan laut sihir yang berkobar mendatangi Dewa Gunung Suanyuan yang terbaring di tanah. Dewa Gunung Suanyuan seketika bisa merasakan aura kematian yang mematikan. Nyawanya tengah direbut dengan cepat. Segala hal yang ada di hadapannya hanya tersisa kegelapan. Tapi di dalam kegelapan ini seperti ada iblis yang tengah asal menari. Ia melihat Dewa Iblis, Raja Iblis, Komando Iblis dan puluh ribuan tentara iblis. Ia pun sepenuhnya ditelan habis oleh para iblis itu, sama sekali tidak mampu untuk melawan balik. Hatinya muncul rasa takut, rasa tak berdaya, kekecewaan yang tak terbatas. Kehebatannya selama hidup ini sudah mau berakhir, tapi ia menjadi sebutir pasir yang kecil, berhadapan dengan laut sihir yang luas ini. Neraka yang tak ada ujungnya, ia hanya bisa membiarkan dirinya dimusnahkan dan ditelan. Sedangkan para pengawal kuil Suanyuan yang sedang menonton hanya dapat melihat Dewa Gunung Suanyuan yang sepenuhnya ditutupi roh jahat gelap. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam kegelapan itu dan juga tidak tahu apa yang dialami Dewa Gunung Suanyuan. Tapi mereka bisa memastikan bahwa Dewa Gunung Suanyuan bentar lagi akan menghilang. Karena Sound Duan juga hilang seperti itu. Cara mereka mati sama persis. Beberapa saat kemudian, mereka semua hanya mendengar suara Dewa Gunung Suanyuan yang menyindir diri sendiri dari dalam roh jahat hitam itu, bisa mati di tanganmu juga termasuk salah satu karmaku. Aku tidak merasa menyesal untuk selama hidupku. Ucapan Dewa Gunung Suanyuan ini bermaksud dalam. Nada bicaranya terdapat emosi yang sangat rumit. Roh jahat hitam yang tebal itu juga pelan-pelan menghilang bersama dengan suara itu. Pertarungan ini pun kembali terang lagi. Tapi Dewa Gunung Suanyuan yang awalnya terbaring di tanah menghilang untuk selamanya. Ia seperti tidak pernah muncul, sama sekali tidak meninggalkan satu tanda pun. Dimas Wu menyimpan laut sihir kembali, lalu merenggangkan alis matanya dan berdiri di pusat pertarungan sendiri. Tubuhnya sangat besar, auranya sangat kuat dan menakuti orang-orang, serta dirinya yang begitu tinggi. Ia menjadi satu-satunya raja di tempat itu, memandang dunia, menempati wilayah ini sendiri. Tempat yang begitu luas memasuki keheningan yang mematikan. Hati para pengawal kuil Suanyuan juga sepenuhnya menjadi tenang. Roh jahat mengerikan yang dikeluarkan Dimas Wu telah mengambil pergi nyawa kedua tulang punggung kuil Suanyuan. Kenyataan yang mengerikan ini membuat para pengawal ketakutan. Rasa dingin ini telah memasuki hati bagian terdalam mereka. Mereka pun merinding, ketakutan, kecewa dan menyakitkan. Kuil Suanyuan mereka bertemu dengan pukulan yang paling terkejam selama ini. Dimas Wu berdiri tegak di tempat yang hening ini. Pandangannya bagai pemindai, memandang semua pengawal yang termenung. Kemudian ia pelan-pelan membuka mulut, berkata dengan serius. Sekarang apakah masih ada orang yang mau mengadangku? Suaranya tidak kencang, tapi membuat para pengawal ketakutan. Mereka semua tersadar kembali, memandang Dimas Wu dengan wajah yang memucat. Sedangkan tidak ada orang yang berani membuka mulut, bahkan tidak berani untuk bernafas leluasa, apalagi keluar untuk mengadang Dimas Wu. Kekuatan Dimas Wu ini telah sepenuhnya membuat para pengawal ini tercengang. Mereka sendiri telah melihat bagaimana Sound Duan dan Dewa Gunung Suanyuan ini ditelan oleh Dimas Wu ini, tanpa menyisakan apapun. Bagaimana mungkin mereka berani untuk melawan iblis ini? Tempat ini pun masih hening. Semua orang masih ketakutan. Melihat hal tersebut, Dimas Wu akhirnya menyimpan kembali pandangannya, melangkahkan kaki berjalan ke arah Taoti. Tiba di dekat Taoti, ia pun langsung melompat dan duduk di atas punggung Taoti, pelan-pelan berkata, "Mari lanjut berangkat ke depan." Mendengar hal ini, Taoti langsung membuka kedua sayap merahnya. Di bawah pandangan orang-orang yang ketakutan, ia langsung terbang cepat pergi dari tempat ini. Kali ini Dimas Wu tidak lama-lama lagi, hanya membiarkan Taoti terus maju ke depan, masuk ke dalam kuil Suanyuan. Setelah terbang meninggalkan wilayah yang luas ini, Taoti pun membawa Dimas Wu tiba di sebuah dinding kota yang mewah. Dinding kota sini tidak ada banyak bangunan,
hanya terdapat sebuah kuil yang sangat besar dan ini adalah kuil Suanyuan. Dinding kota ini sangat sepi, sama sekali tidak ada orang. Kuil Suanyuan yang begitu besar juga sangat hening. Orang-orang di dalam sepertinya juga mengetahui betapa menakutkannya Dimas Wu dan bersembunyi karena ketakutan. Dimas Wu memandang sekitar dinding kota sekilas. Ia tidak muncul rasa yang janggal dan juga tidak merasa ada bagian mana yang familiar, jadi ia tidak berlama-lama di kuil Suanyuan, hanya membiarkan Taoti lanjut terbang ke depan. Taoti terdiam tak berkata, hanya bisa terbang tanpa henti sesuai dengan perintah Dimas Wu. Tak lama kemudian, mereka tiba-tiba tiba di ruang yang sangat aneh. Padahal detik sebelumnya, tempat yang mereka lalui masih terang, namun detik selanjutnya, mereka sama sekali tidak menyangka bisa tiba-tiba masuk ke dalam wilayah yang gelap. Tidak hanya wilayah itu gelap, bahkan langit yang mereka lalui juga sangat gelap. Mereka seketika masuk malam hari dari siang bolong. Apalagi tempat ini tidak hanya gelap, bahkan sangat lembab. Atmosfernya dingin dan diiringi dengan angin yang sejuk. Seluruhnya mengeluarkan aura yang janggal. Dimas Wu pelan-pelan mengerutkan dahi, lalu membuka mulut berkata kepada Taoti dengan serius, apakah kamu tahu apa tempat ini? Taoti sambil mengibaskan sayapnya lanjut terbang, sambil membalas Dimas Wu. Aku tidak tahu. Aku juga tahu sedikit tentang Gunung Tianling. Tempat yang aku pernah datang juga hanyalah kota Linggong yang terdapat di bagian terluar. Wajah Dimas Wu sangat serius, terdiam sesaat, lalu ia merunduk berkata kepada Taoti. Berhenti saja di sini. Taoti mengangguk, lalu segera mendarat dari langit. Mereka mendarat di hutan yang gelap. Hutan ini penuh dengan pepohonan dan rumput liar, tapi semuanya sangatlah hening, bahkan suara serangga dan burung pun tidak ada. Tapi Dimas Wu juga bisa merasakan di hutan dalam yang tak ada tepinya seperti ada sejumlah mata yang tak terhitung tengah menatap mereka. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.